materi semuanya itu berkaitan dengan satu risk management, manajemen resiko atau money management. Bagaimana penggunaan modal, bagaimana penggunaan lot, kemudian bagaimana meresikokan, berapa resikonya, berapa targetnya, berapa modal yang dibutuhkan, kemudian target harian kita berapa, target per transaksi kita berapa. Di situ kita pelajari namanya risk management. Inti dari risk management ini adalah bagaimana kita bisa meminimalisir tingkat kerugian. Intinya adalah meminimalisir tingkat kerugian ya. Kerugian tidak harus dihindari karena bisnis apapun selalu dihadapkan pada resiko, tetapi bagaimana resiko itu nanti bisa kita minimalisir sehingga tidak terjadi kerugian yang besar, bahkan tidak terjadi margin call. Itu nanti kita pelajari. Yang kedua yang akan kita pelajari berikutnya adalah teknikal atau metode. Nah, dalam metode nanti ada analisa teknikal, ada analisa teknikal, ada analisa fundamental ya, fundamental. Di analisa teknikal nanti adalah strategi bagaimana kita membaca pasar, menentukan arah, kemudian menentukan titik entry, maka akan ketemu cara entry. Cara entry itu bukan tinggal tombol buy dan sell. Yang saya maksud adalah bagaimana kita masuk buy di situ, bagaimana kita masuk sell di situ, bagaimana tingkat kemungkinan terbesarnya, sehingga punya tingkat probabilitas yang tinggi untuk kita dapat profit. Sehingga ketika nanti misalnya pasarnya bergerak tidak sesuai dengan aturan main kita, maka kita tidak entry. Jadi kita hanya akan entry ketika pola yang terbentuk di sana di pasar itu memenuhi syarat aturan main kita. Apa syarat aturan main kita? Apa yang menjadi syarat untuk kita entry? Nanti kita pelajari banyak di sini di cara entry. Berikutnya adalah cara exit namanya ya, cara exit. Nah, ini harus punya strategi di mana kita close posisi kita. Close posisi itu tidak harus profit, ada kalanya harus rugi ketika kondisi tidak memungkinkan. Harus tahu kita bisa entry, tidak tahu exit, begitu profit ternyata berbalik lagi. Nah, itu pentingnya tahu cara exit namanya. Sehingga walaupun nanti profit tidak sesuai dengan target, tidak masalah. Yang penting tahu cara kita profit. Oh, ternyata marketnya sudah berat bergerak ke sana. Sehingga untuk mencapai target itu sangat kecil sekali, maka di awal harus kita tutup dulu. Oh, ternyata marketnya berbalik. Bagaimana kita tahu marketnya berbalik? Ini sudah ada petunjuknya, sudah ada tanda-tandanya. Sehingga daripada ruginya makin besar, maka kita tutup sekarang. Sehingga rugi itu tidak terlalu besar. Di sini nanti kita pelajari semua. Cara entry, cara exitnya. Kemudian yang ketiga, itu berkaitan dengan kedisiplinan, berkaitan dengan kontrol. Atau istilahnya adalah psikologi. Ini adalah kontrol emosi, kontrol emosinya. Kalau tiga ini kita sudah kuasai dengan baik, kita tidak peduli yang kita analisakan nanti benar atau salah, karena kita bukan mencari benar dan salah dalam analisa, tapi mencari strategi yang benar-benar punya tingkat probabilitas yang tinggi. Tidak selalu yang kita analisakan nanti selalu tepat. Maka penting namanya risk management. Sehingga kita entry sesuai dengan analisa juga oke, berbalik dari analisa juga oke.
bahkan berbalik pun bisa profit ya, kalau kita tahu tekniknya nanti. Nanti kita akan pelajari semuanya. Oke, dari sini yang paling penting adalah, yang paling banyak dicari orang itu adalah analisa. Ya memang sangat penting ya, tetapi analisa yang tidak diimbangi dengan risk management yang baik, maka sia-sia, akan sia-sia saja. Kita hebat di dalam analisa tapi tidak tahu risk management yang baik, sehingga tetap saja habis MC. Kita metodenya bagus, risk manajemennya hebat, tapi kalau tidak bisa kontrol emosi ya sama saja. Yang ada adalah serakah, pengen dapat banyak, pengen untung cepat lagi. Ini sudah dapat banyak, kurang banyak lagi. Nah itu nanti penting untuk melakukan kontrol emosi. Trading ini bukan seperti dagang pada umumnya secara konvensional. Kalau tidak laku, kalau kita rugi, barang kita masih ada terkadang. Kita jualan barang, harganya anjlok, kita jual rugi tapi barangnya masih ada. Tapi kalau trading ini ketika kita rugi, bahkan kalau kita MC, maka tidak tersisa di sana modal kita, tidak ada bekasnya. Mau cari juga sulit, mau ditarik lagi tidak bisa, mau cari modal lagi belum tentu nanti juga segampang itu. Maka dipertimbangkan dulu di awal ya, trading ini bisnis penuh dengan resiko, tapi juga penuh dengan peluang. Yang paling penting adalah tahu strateginya, tahu tekniknya. Nanti akan menjadi keberuntungan yang baik buat kita. Oke, selanjutnya kita awali dari yang pertama dulu, risk management ya. Kita awali dulu yang pertama dulu. Ya, kita awali dulu dari money management atau risk management. Tadi sudah banyak disampaikan ya. Ada target sebulan 100, ada target 1 bulan 10 juta, ada target 1 hari 3 juta, berarti kalau 1 hari 3 juta 1 bulan ya, 1 bulan itu 20 hari kerja, berarti 1 bulan bisa berapa? 60 ya. Kalau 1 bulan satu hari targetnya tadi 3 juta. Kalau 1 bulan itu 20 hari kerja sehingga 60 juta ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang satu lagi tadi 1 bulan ada 100 juta ya. Kita awali dulu dari yang pertama dulu ya. Dari yang pertama dulu 1 bulan 10 juta. Ini sebelum masuk saya kasih ini gambaran dulu ya. Tadi adalah target 1 bulan itu adalah 10 juta. Saya konversi dalam kurs dolar dengan 1 dolar USD itu 10.000, berarti kalau 1 bulan 10 juta berarti 1.000 dolar. Oke. Target bulanan adalah 1.000 dolar.